Sehat Kang Suta? Sehat. Alhamdulillah. Kita salam Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan masyukurillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali berjumpa lagi dengan channel Pasukan Gaib Nusantara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku, sahabat, sedulur, netizen, subscriber yang sudah mensubscribe, mendukung, memerhatikan, selalu menyimak podcast atau konten-konten kami. Semoga dengan izin beliau Romo Yai, kita doakan semuanya yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar Nusantara senantiasa di dalam keberkahan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan rizkinya, dilapangkan urusannya, diberikan anak-anak yang solehah, dan juga di akhir zaman dijauhkan dari fitnah akhir zaman, dijauhkan dari segala bentuk musibah, mara bahaya lahir dan batin. Dan yang sedang punya utang semoga diberikan keluaskan rezeki sehingga mudah untuk melunasi utangnya, dibebaskan dari cengkraman riba. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin beliau Sallallahu Muhammad Kang Suta sehat ya? Sehat. Gimana sekarang lagi bisnis apa ini Kang? Di rumah saja. Di rumah saja. Sama ya. Baik, hari ini kita setelah wakingan ada konten hari ini kita akan mencoba mencari info terkait dengan siapa pasukan akhir zaman, tetapi dari sudut iblis. Kalau kemarin yang kita hadirkan dengan izin beliau dihadirkan dari sudut pandang jin-jin yang sudah dimuslimkan. Nah, bagaimana pasukan akhir zaman dalam persepsi atau sudut pandang dari iblis? Semoga diizinkan dan dihadirkan yang bisa menjelaskan siapa ciri-ciri dan sepak terjang pasukan akhir zaman, tapi yang menyampaikan ini dari golongan iblis. Tapi perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa karena ini persepsi gaib, hal-hal gaib tentu tidak bisa dipercaya 100% karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya harus difilter kembali, dicari kembali, diklarifikasi kembali, dan semoga bisa mengambil hikmah. Amin ya amin. Kang Suta siap ya? Silakan Kang Suta dengan keilmuan panjenengan dibersihkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi warita fa masjid. Assalamualaikum. Malaikat yang atas waktu semuanya dan sembilu sama. Mohon diberikan kemudahan. Proses mediasi berjalan dengan lancar. Awal betul-betul hanya yang dihadirkan, yang diminta, yang dihadirkan asli yang akan hadir jika ada penjelasan menurut Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya gunakan tasbihus asma dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di tasbih, malaikat yang ada di tasbih, aktif semuanya dengan sisi beliau sang yang cahaya. Mohon dihadirkan golongan iblis, betul-betul golongan iblis yang bisa menjelaskan tentang siapakah pasukan akhir zaman dari sudut pandangan iblis, betul-betul iblis yang dihadirkan dengan izin beliau sang yang cahaya. Iblis yang diizinkan hadir silakan masuk ke tubuh media terketar langsung sinkron langsung menguasai tubuh media sepenuhnya lahir dan batin, tidak mampu mencederai mengambil sesuatu apapun dari tubuh media Allah sallallahu Muhammad, dibentengi berlapis-lapis sallallahu Muhammad. Kita organ suara langsung tersambung dengan organ-organ suara manusia, bisa bicara dengan bahasa Indonesia lancar. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Undang-undang alam gaib berlaku. Jika Anda berbohong langsung meledak menjadi debu. Allah biar ya, mohon dilepaskan dulu, diberikan kenyamanan dulu sallallahu Muhammad sallallahu. Ya, silakan dinyamankan dulu saja tamu yang hadir ini. Ya, dibuat nyaman, duduk seperti manusia. Silakan. Siapa yang hadir silakan memperkenalkan diri. Allah Akbar. Saya iblis dari tengah lautan. Iblis dari tengah lautan. Tengah laut yang mana? Kan laut banyak sekali itu. Utara. Laut utara.
Samudra apa? Samudra India, Pasifik, ke pantai utara. Samudra Hindia. Iya, maksudnya Samudra Hindia. Oke. Anda tadi sedang posisinya sedang melakukan apa? Terus siapa yang bawa ke sini? Saya sedang mengatur anak buah saya. Sayalah yang ketarik, sayalah yang terkuat. Anda yang terkuat. Kalau dalam kedudukan jabatan struktur apa ya? Saya Apa? panglima. Panglima. Usianya berapa Mbah Iblis? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Sejak zaman apa kalau di Indonesia itu, di Nusantara itu? Masih zaman kerajaan? Ya, zaman kerajaan. Oke. Tadi Anda menyatakan dari Samudra Hindia. Emang pusat kerajaannya di situ? Iya. Okay. Karena di situ tempat yang paling aman untuk bersembunyi, melakukan pembuatan strategi begitu ya. terbaru. Ya Allah. Ya, silakan dibuat nyaman dulu. Semua pasukannya minggir dulu. Sallallahu Muhammad. Ya, oke, Mbah. Silakan dibuat nyaman dulu ya. Santai saja. Tolong dibuat santai supaya ngobrolnya nanti enak. Nah, ini Mbah Iblis. Tadi Anda menyatakan sedang mengatur strategi. Memang ada rencana apa ini? Iya, rencana. Bocor halus ini. Akhir zaman sudah dimulai. Semua peristiwa-peristiwa sudah kami rancang untuk bermunculan di segala penjuru. Entah itu bencana-bencana. Iya, bencana-bencana, kerusuhan, fitnah. Allah. Iya Allah. Sudah menyebar di segala penjuru dunia. Semua kecemasan sudah terjadi. Sebentar lagi Allah. Raja kami akan segera muncul. Allah. Anak buah sudah mulai muncul. Rajanya sebentar lagi akan muncul. Iya, Memang raja kamu siapa? Tasat. Tuhan kami, raja di raja. Raja di raja siapa? Sang raja Dajjal. Oh, sang raja Dajjal. Sebentar lagi mau muncul. Ya, anak buahnya sudah bermunculan. Sudah menguasai banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Allah Akbar. Termasuk di Nusantara ini? Termasuk di Nusantara ini. Sudah banyak. Sudah banyak apa maksudnya? Iya, sudah banyak anak buahnya yang sudah bisa berhasil menguasai manusia. Sudah berhasil masuk ke dalam
tubuh manusia, Alhamdulillah. sehingga pemikiran-pemikirannya sudah sesuai dengan Tuhan kami. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti sudah banyak sekali manusia-manusia yang sudah disusupi pasukan Iya. Dajjal maksudnya. Bahkan sudah tersampaikan kepada manusia. Iya. Sudah tersampaikan. Betul sekali. Maksudnya tersampaikan itu apa sih? Dari sifat-sifatnya. Begitu, ya Allah, ya. Nah, ciri utama sifat-sifat Dajjal itu yang sudah menyusup apa itu? Keserakahan. Oh, ya Allah. Yang merajalela. Betul. Mereka tidak lagi menuhankan. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Keserakahan ya. Ya contoh kalau di Indonesia kan luar biasa, namanya korupsi itu ya kan, mesti dari keserakahan ya, Pertamina dan segala macam. Itu adu domba. Iya, benar, ya Allah, betul. Bertebaran di mana-mana. Allah, alhamdulillah. Iya. Sudah sangat susah. Betul. Ditemukan cahaya kebenaran. Ya Allah. Hampir semuanya kebaikan. Yang kebanyakan orang adalah untuk menutup-nutupi kejahatannya. Oh, nauzubillah. Iya. Jadi pencitraan ya kalau zaman sekarang itu istilahnya ya. Ya. Ini bisa dikatakan hanya baik di depan. Iya. Demi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya yang sudah mereka kuasai, menyelamatkan kekuasaannya yang sudah mereka raih. Betul. Allah. Demi mendapatkan kekuasaan, demi mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Nauzubillah. Kalau bisa menguasai semuanya. Allah, nauzubillah. Ya, ya dibersihkan dari Allah yang menggunakan selamat. Ya, memang itu yang sedang kita lihat dan kita rasakan khususnya di Nusantara. Bagaimana sekarang sulit sekali namanya kebenaran dan kebaikan. Kejahatan merajalela sudah tedeng tanpa tedeng aling-aling luar biasa. Sekarang bangsa manusia sudah berani tanpa rasa malu. Iya, betul. Mereka merasa bangga, seolah-olah pencapaian yang dilakukannya adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Iya, betul. Allah. Mereka semakin haus, semakin haus dari bangsa kami. Tentunya sangat senang. Ya Allah. Nah, dari bangsa kami pada zaman sekarang sudah tidak begitu bekerja keras. Sudah agak santai gitu maksudnya. Betul sekali. Allah Akbar. Kami sekarang tinggal menikmati hasilnya. Tinggal monitor begitu. Semua pasukan yang ada di bawah kekuasaan kami sekarang semuanya yang sangat sejahtera. Allah, naudzubillah. Pertanyaannya begini, Mbah. Berarti pasukan Dajjal itu betul-betul sudah masuk menyusup ke dalam diri raga manusia di akhir zaman. Iya, silakan saja.
Perhatikan ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya, Mbah? Ya, keserakahan, Tuh ya. menuhankan hawa nafsu Ya. demi tercapainya kepuasan hawa nafsu yang itu ya. Tiada batas, memuja-muja kekuasaan, memuja-muja harta benda semuanya. Iya Allah, itu mereka ya lakukan tanpa ada rasa malu. Tanpa ada rasa malu. Allah. Semua sudah dilakukan secara terang-terang. Betul. Tanpa merasa adanya rasa ketakutan sama sekali. Ya Allah, betul. Ya Allah. Ya, sangat luar biasa. Memang sangat terlihat dengan jelas di akhir zaman ini, khususnya di Nusantara itu. Keserakahan, ya tentang jabatan, kekayaan, kekuasaan itu sudah sangat nyata terlihat. Nah, begini Mbah, kalau hampir seluruh umat manusia di Nusantara saja sudah disusupi golongan dajjal iblis, apakah ada golongan manusia itu di akhir zaman, khususnya di Nusantara saja ya, yang tidak bisa dimasuki oleh golongannya iblis atau dan dajjal? Ada, betul sekali. Ada di Nusantara ada. Oh, ini keren ini. Kalau sebagian banyak orang banyak disusupi, salah satu golongan musuh terberat dari bangsa kami. Musuh terberat. Jadi ada ya. Mereka memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Apa Mbah ciri-cirinya itu? Ada pancaran cahaya. Ada pancaran cahaya yang memantul dari dalam tubuhnya. Itulah cahaya yang sangat kami takutkan. Bangsa kami sangat tidak berdaya menghadapi musuh. Musuh yang dari golongan yang satu ini. Oh, berarti walaupun dari sekian banyak manusia itu sudah banyak yang dikuasai disusupi iblis dan dajjal, ada golongan tertentu manusia yang tidak bisa disusupi oleh iblis, yang ciri-cirinya itu ada pancaran cahaya. Iya, cahayanya menyerupai cahaya utusan dari ribuan tahun yang lalu. Utusan dari ribuan tahun yang lalu. Iya, cahayanya menyamai cahaya itu. Maksudnya cahayanya siapa? Ada yang utusan ribuan tahun yang lalu itu? Cahayanya utusan para nabi dan rasul. Utusan para nabi dan rasul. Iya. Ya. Maksud saya itu. Ya. Jadi di akhir zaman ini ternyata ada utusan para nabi dan rasul di akhir zaman itu. Kalau saya mengamati. Iya. Cahayanya sangat beraturan. Oh, cahayanya sangat beraturan. Maksudnya beraturan itu seperti apa? Sambung menyambung tanpa putus. Dari zaman kerasulan yang terakhir. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang.
cahayanya sama. Cahayanya sama. Oh, jadi tersambung dari beliau Rasulullah SAW sampai sekarang. Maksudnya tersambung terus ya. Allah Iya. Akbar. Itu salah satu cahaya yang paling kamu Betul takuti. sekali. Hmm. Dan cahaya itu memancar Mm-mm. dari dalam tubuh Hmm. manusia itu. Manusia itu siapa maksudnya? Iya. Yang mewarisi baginda Rasulullah SAW itu maksudnya? Iya. Ya. Apakah Anda mengenalnya kalau dalam gaib itu? Iya. Mengenalnya. Tahu ya, terkenal maksudnya. Tapi saya tidak bisa melihat Iya. wajah aslinya. Iya. Kami tidak bisa menembus. Tidak bisa ditembus oleh golongan kalian. Seandainya panjenengan itu golongan iblis dajjal itu berusaha memandang atau menembus, apa yang akan terjadi? Banyak dari pasukan-pasukan kami yang berusaha, yang sudah kami utus untuk menembus. Mereka semuanya hancur semuanya. Allah Akbar, hancur. Tidak ada satupun yang kembali. Oh begitu, Allah Akbar, dahsyat sekali berarti ya. Itu alasan kenapa golongan dajjal dan iblis itu sangat takut dengan cahaya itu ya. Betul sekali. Karena mampu menghancurkan kalian. Apakah selain cahaya itu, misalnya ibadah umat muslim seluruh dunia, khususnya di Indonesia kan juga orang banyak, ulama, kiai, santri, orang-orang Islam yang beribadah itu, apakah tidak kamu takuti juga? Orang itu kan juga beribadah. Ya, ada yang kami takuti juga. Ada juga ya. Iya. Itu dari kelompok apa itu? Iya, dari para ahli berzikir. Ahli berzikir. Ahli zikir ya. Apakah semua zikir atau zikir yang tertentu maksudnya? Tentu saja tidak. Hanya zikir-zikir. Hanya zikir yang keilmuannya sudah saya gambarkan tadi. Cahayanya sama. Cahayanya sama. Iya. Jadi maksudnya dari golongan orang-orang yang berzikir, tapi zikirnya itu tersambung dengan golongan cahaya itu tadi. Betul sekali. Jadi tidak semua orang yang berzikir itu bisa menghasilkan cahaya yang Anda takuti. Iya. Tidak semua. Ya Allah. Kalimat zikir. Oke. Iya. Diucapkan akan mengeluarkan cahaya. Iya. Bahkan banyak sekali zikir-zikir yang berasal dari bangsa kami. Na'udzubillah. Malah juga di akhir zaman itu banyak zikir yang berasal dari golongan dajjal atau iblis. Na'udzubillah. Anak buah kami semuanya bertugas memberikan amalan zikir. Iya, memberikan amalan zikir. Kemudian memberikan kekuatan itu ya yang bisa mereka gunakan. Sedangkan amalan itu berasal dari kami. Allah, na'udzubillah. Kekuatannya pun berasal dari anak buah kami. Astagfirullah. Kami lah yang berperan membantu sehingga
bisa menyesatkan, bisa Nauzubillah. membelokkan Iya, iya. keyakinan tanpa mereka ketahui kebenarannya. Iya Allah. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Karena dikir-dikir yang bersambung ke golongan iblis itu, apakah dikirnya juga sama dengan dikir yang Iya. dilakukan orang Islam pada umumnya? Betul sekali. Misalnya kalimat-kalimat thayyibah, kayak gitu. Zikir yang tidak bersambung Oh, begitu. pada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya Allah. Jadi tidak akan berefek apapun terhadap golongan kami. begitu ya Allah. Jadi Karena golongan kami lah yang memberi power, yang memberi kekuatan. ini, iya ya. Kan begini Mbah, pada orang kan pada umumnya misalnya berzikir, pembaca tahmid, tahlil, tasbih dan sebagainya, niatnya misalnya ibadah kepada Allah. Walaupun mungkin tidak bersanad, apa tetap nyambung ke golongan Anda? Ya, Kan ini zikirnya kepada Allah. betapa pentingnya sambungan keilmuan. Betapa pentingnya sambungan keilmuan. Oh ya Allah. Berarti Terpaksa kami bocorkan. iya, memang harus bocor halus di sini sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran ya, resikonya kalau bohong langsung meledak jadi debu. Wallah sallallahu saya kuatkan lagi. Nah, itu ya Mbah. Tidak semudah itu untuk mencari ilmu. Allah Akbar. Silahkan saja menggunakan pikiran akalnya dengan caranya sendiri mencari ilmu. Sedangkan pada hakikatnya keilmuan harus dicari. Ada tata cara, ada adab yang harus diutamakan. Allah tidak sembarang untuk menjaga kemurnian. Harus berpegang teguh terhadap adab. Di zaman sekarang banyak sekali manusia-manusia yang sudah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka sudah termasuk dari bagian dari bangsa kami. Nauzubillah. Mereka hanya mengedepankan hawa nafsu tanpa menggunakan tata cara adab berilmu, adab mencari ilmu. Jadi tidak serta-merta dengan kepandaiannya mereka bisa mengarang-arang sendiri. Itulah kelemahan yang kami manfaatkan. Begitu ya Allah. Nauzubillah. Kebanyakan manusia. Ya, oke. Jadi maksudnya kata kuncinya yang dimaksud dengan adab dalam menuntut ilmu itu harus punya sanad. Betul sekali. Itu ya kata kuncinya Allah. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Lihat orang
manusia yang memiliki adab dalam mencari ilmu. Ya Allah, berarti ya. Mereka memiliki cahaya-cahaya yang terang. Begitu ya Allah. Oke, terima kasih Mbah. Ini Mbah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kalau tadi di akhir zaman sekarang itu pasukan Dajjal Iblis sudah banyak menyusup ke manusia, adakah sosok atau kelompok orang manusia yang menjadi pasukannya di akhir zaman dari sudut pandang? Ya, sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Di zaman sekarang masih ada keilmuan yang sambungannya masih masih sangat murni terjaga. Karena memang betul-betul dijaga, betul-betul diawasi sehingga terjamin kesuciannya, kebersihannya, kemurniannya, bersih dari ajaran-ajaran dari kami. Makanya dari bangsa kami tidak bisa memasuki atau bahkan bisa melawan. Kami itu sangat sering, pasukan kami sangat sering dikalahkan, bahkan ditundukkan oleh pasukan-pasukan di bumi Nusantara ini. Sudah menyebar. Iya, sudah menyebar. Pasukan akhir zaman itu kebanyakan malah di bumi Nusantara ini sudah menyebar di seluruh Nusantara. Nah, ciri-ciri utamanya seperti apa itu? Ya, ciri-ciri yang paling terlihat ada cahaya yang keluar dari dalam tubuhnya. Ada cahaya. Keilmuannya sama. Keilmuannya sama dengan cahaya yang Anda sebutkan tadi. Betul, musuhnya. Ya. Oke. Jadi salah satu ciri tanda utama pasukan akhir zaman itu mengeluarkan cahaya, ada cahayanya. Yang cahaya itu tersambung dengan cahaya di akhir zaman itu. Secara fisik tentunya sama dengan manusia yang lain. Tidak ada perbedaan sama sekali. Secara fisik. Mereka adalah sekelompok orang, para ahli taubat. Mereka para ahli taubat. Allah Akbar. Ya Allah. Mereka selalu mensucikan, membersihkan dirinya dengan jalan mengakui semua kesalahan. Yang sudah mereka lakukan. Ya Allah, itu jadi salah satu ciri amaliyahnya orang-orang yang termasuk dalam pasukan akhir zaman itu adalah amaliyah mandi taubat. Iya, betul sekali. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad SAW itu ya. Dan itu sudah banyak di Nusantara dan sudah menyebar di seluruh Nusantara. Oke. Yang kedua,
amaliyahnya itu bersanad bersambung kepada guru sampai Rasulullah itu ya. Sekali. Oke, saya rangkum Mbah. Pertanyaannya Mbah, contoh di Nusantara kan saya lihat contoh panjenengan bisa melihat tempat ini atau majelis ini. Bagaimana pandangan dari Anda itu? Ya, kami hanya melihat dari kejauhan. Iya. Ada banyak titik-titik. Ada banyak titik-titik yang sudah bermunculan. Ya. Hanya itu yang bisa kami pantau. Iya. Jadi sudah banyak sekali titik-titik cahaya maksudnya. Betul sekali. Dan itu cahayanya apakah nembus ke langit ke atas begitu? Ada yang sudah, ada yang belum. Iya. Tetapi walaupun belum, sudah menjadi suatu kecemasan. Menimbulkan kecemasan bagi bangsa kami. Ya Allah, ya. Oke. Jadi itu ya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah bahwa di akhir zaman itu dari sisi pasukan Dajjal iblis memang sudah banyak menyebar dan menyusup menguasai manusia. Betul. Dan itu menyusup pada orang-orang yang ya tentu jauh dari tuntunan agama ya. Yang kedua, lawannya pasukan akhir zaman itu sudah ada ya di Nusantara ya. Yang mereka itu memiliki amaliyah yang bersanad bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu ciri amaliyah utamanya salah satu adalah amaliyah mandi taubat. Iya. Itu ya Allah. Oke, ada lagi Mbak Iblis yang bisa kamu lihat apa ciri utama pasukan akhir zaman? Dibuat nyaman dulu, Sallallahu Muhammad nyaman dulu. Ada sekelompok manusia yang sangat gemar bersedekah. Oh ya Allah. Ya. Iya. Jadi salah duanya amaliyahnya adalah suka bersedekah, santunan anak yatim dan seterusnya itu. Allah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ya salah satu tanda ciri amaliyah pasukan akhir zaman. Emang kalau ada sekelompok orang yang gemar atau mengistiqomahkan amaliyah sedekah dan santunan itu dalam badan gaibnya, dalam badan iblis itu seperti apa efeknya? Ya, efeknya seperti ledakan yang sangat dahsyat. Seperti ledakan. Betul sekali. Seperti nuklir kalau dalam dunia nyata ya. Ledakan terjadi di mana-mana. Ya Allah. Semua daerah-daerah kekuasaan kami, tempat kekuasaan kami, kebanyakan meledak hancur. Allah Akbar, dahsyat sekali. Begitu. Jadi ternyata efek dari sedekah santunan itu bisa meledakkan kerajaan-kerajaan iblis. Kami menjadi sangat lemah. Melemahkan iblis. Cahaya mereka semakin meningkat. Allah. Cahayanya semakin melebar. Allah Akbar. Itu saja membuat daerah-daerah kekuasaan kami semakin hancur. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Makanya terjadi ledakan-ledakan. Ya Allah. Termasuk dalam wujud nyatanya itu muncul bencana. Itu salah satunya adalah karena ledakan dari itu ya. Gesekan. Berarti ada proses pembersihan golongan iblis dan dajjal berarti ya di balik musibah itu ya. Ada pembersihan suatu wilayah. Iya Allah.
Baik, makasih Mbak Iblis. Kang Mis, help me. Biasa dikembalikan. Begitu, terima kasih Mbak Iblis ya atas infonya. Kami masih bertugas. Masih bertugas. Iya. Saya juga punya teman untuk saya beri tugas membantu saya gitu. Biasanya Kang Mis lah kembalikan ke sana. Bukan. Ya, gitu ya. Terima kasih Mbak Iblis. Saya harus berjuang juga, bertugas juga ya. Silakan Pak Misan bertugas, kembalikan saja ke asalnya. Jangan simpulnya di rantai sebelum malaikat yang ada asbabnya di sini. Panggil malaikat Jabaniyah diikat dengan rantai dari neraka Shalom. Ya, dilanjutkan Kang Mis. Terikat Shalom. Alhamdulillah dibersihkan. Baik pemirsa, ya sambil menunggu Kang Suta pemulihan bersama Kang Miswan, demikian sebuah kajian dari sudut pandang gaib terkait dengan siapakah pasukan akhir zaman dan ciri-ciri utama dan amaliyahnya, tapi dari persepsi pandangan iblis. Ya, kalau kemarin yang dihadirkan dari sudut pandang jin yang sudah dimuslimkan, supaya balance ya antara info dari muslim dan lawannya iblis itu bagaimana, sama apa tidak. Nah, nanti panjenengan teman-teman semuanya bisa cek lagi konten kami yang sebelumnya, disinkronkan apakah ada kesamaan info, apakah ada perbedaan. Karena memang dalam dunia gaib kan gemar, hobi atau penuh dengan tipu daya. Tapi dengan izin beliau kita sudah disediakan untuk memprotek salah satunya adalah undang-undang alam gaib tidak boleh berbohong. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Allah ketika memaksa iblis untuk menghadap Rasulullah SAW dan sahabatnya, juga diancam dengan kalau iblis bohong langsung meledak menjadi debu. Nah, ternyata itu ditindaklanjuti sekarang. Saya mendapati informasi itu, membaca hadis itu. Nah, jadi demikian teman-teman semuanya, sahabat semuanya, akan sedikit ya bahwa tanda-tanda pasukan akhir zaman ya. Satu adalah ada cahaya yang nampak tentu dari sudut pandang gaib ya. Kalau dalam fisiknya seperti manusia biasa normal. Yang kedua, memiliki amaliyah yang bersanad bersambung dari guru sampai ke Rasulullah SAW, tentu sampai kepada Allah. Yang ketiga, ya salah satu amal ibadah yang utama ini ya adalah gemar bertaubat, mandi taubat. Nah, salah satu amal ibadah yang mungkin selama ini jarang diistiqomahkan itu adalah amaliyah sedekah dan santunan kepada anak yatim. Itu nauzubillah, Allah Akbar, maksudnya efeknya luar biasa, ternyata bisa menghancurkan kerajaan di alam gaib, khususnya iblis dan kawan-kawan. Artinya kalau secara hadis, secara fikih banyak ya, bisa menjadi tolak bala, menghalangi bala bencana dan seterusnya, menghilangkan sihir, santet dan seterusnya. Ternyata info dari gaib seperti itu. Ada korelasi ketika sekelompok orang melakukan sedekah di satu tempat, itu efeknya bisa menghancurkan kerajaan-kerajaan gaib, bahkan dalam nyatanya bisa tumbuh seperti musibah atau bencana alam, yang itu secara hakikatnya ada proses pembersihan juga. Tapi sekali lagi ini informasi dari sudut pandang gaib ya, dari versi iblis lagi. Tentu teman-teman yang belum nyambung akan merasa tidak logis juga. Memang tidak logis karena sudut pandang yang gaib. Semoga difilter lagi, disaring lagi, dikorelasikan lagi dengan kehidupan nyata, dengan keimanan dan juga referensi-referensi yang bersanad tentunya. Semoga bisa mengambil hikmah. Kami Kang Suta dari pasukan Gaib Nusantara, mohon maaf lahir batin hasil kekurangan. Kita pamit ya Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati yang berpegang pada janji.